Bab 1651, sekarang, minta maaf pada Senior Su. Nama, sistem pelatihan 1 klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Kau, Yu King, kau adalah orang-orang dari Istana 9 King tertinggi. Qin Cengan terkejut, ia dikalahkan di tangan Yu King. Melihat Yu King saat ini, semua rasa sakit yang dideritanya saat itu tampak muncul ke permukaan, membuatnya terkejut. Pikiran untuk melarikan diri tiba-tiba muncul di benaknya. Hah, mata tapi tidak ada manik-manik. Guliang Yu King mendengus dingin, apakah kau tahu siapa yang akan kau tembak? Siapa? Dia adalah musuh kita dari Jie Suetian. Dia membunuh veteran kita Jing Yuanbai, mengapa aku harus datang untuk membalas dendam? Mungkinkah kau terlalu berada di Istana 9 King untuk peduli tentang ini? Tatapan Qin Cengan jatuh pada Sulang, dan setelah beberapa saat ketidakpastian, ia menunjukkan rasa kebingungan yang kuat. Hahaha, Lei King melangkah maju, mencibir lagi dan lagi, Qin Cengan, apakah kau tahu bahwa kami berbuat baik untukmu? Baik untukku, mengganggu balas dendam Biksuetianku, dan mengatakan itu baik untukku. Pupil mata Qin Cengan tiba-tiba mengecil, mungkinkah kau juga akan pergi ke Istana 9 King untuk berperang dengan surga darah giok, dan kau tidak akan bisa membunuhnya? Aku bodoh, aku tidak tahu harus berbuat apa. Kami menghentikanmu, benar-benar takut kau akan dibunuh oleh ujung jari Senior Sulang. Ini adalah kerugian bagi keseluruhan tata letak pengasingan. Changqing melangkah maju, menatap Qin Cengan dengan sedikit penghinaan di matanya. Dan dia berani mengatakan itu, mereka berenam berani menghentikan pertempuran, tentu saja karena Zhan Taiqing dan Sulang telah melampiaskan amarah mereka dan mencapai konsensus bahwa mereka tidak akan lagi membunuh yang kuat sesuka hati. Kalau tidak, mereka berenam tidak akan berani keluar dan mengurus urusan Sulang. Tapi, Qin Cengan sama sekali tidak mempercayai kata-kata Changqing. Aku akan dibunuh oleh jarinya. Tidak bisakah kau melihat kekuatan kultivasiku? Dia adalah orang yang bisa membunuh Jing Yuanbai. Dia terluka parah saat ini dan jatuh ke alam. Bisakah dia membunuhku? Qin Cengan berkata dengan sedikit jijik, ini adalah hal yang paling konyol di dunia. Qin Cengan, berhati-hatilah saat berbicara padaku. Jika kamu berani tidak menghormati Senior Sulang, jangan salahkan kami karena pergi. Wajah Yu King penuh dengan es, dan kata-kata di mulutnya seperti angin dingin yang bertiup dari neraka es. Qin Cengan, di depan Senior Sulang, bagaimana kamu bisa membiarkanmu menjadi sombong? Apakah kamu tahu bahwa bahkan guruku, Zhan Taiqing, berbicara dengan Senior Sulang? Aku menunggu ke-6 orang itu untuk bersikap hormat di depan Senior Sulang, apa yang kamu lakukan? Seorang murid Zhan Taiqing, kaisar tertinggi Shidu Ziqing dipenuhi aura pembunuh, menatap Qin Cengan. Qin Cengan, apakah kau tahu bahwa Senior Sulang adalah orang kuat yang pulih dari era pra-reinkarnasi? Hui King berteriak marah, bisakah kau menebak kekuatan Senior? Dasar serangga, jangan minta maaf pada Senior Sulang. Kalian, dia membunuh veteranku Jie Suetian. Dikatakan juga bahwa Jing Yuanbai adalah agen rahasia Istana Changhen di Jiksuetian, mencoba memprovokasi perang antara Jie Suetian dan Istana Changhen. Tidak bisakah kau melihat bahwa dia memiliki hantu di dalam hatinya? Qin Cengan ditegur dengan marah oleh orang-orang dari Istana 9 tertinggi King, dan tiba-tiba panik, jantungnya berdetak kencang sehingga seluruh dunia bisa mendengarnya, dan itu sangat memalukan. Namun, dia masih berpikir penilaiannya benar dan bersikeras bahwa dia benar. Qin Cengan, biarkan, aku mengatakan satu hal terakhir. Senior Sulang mengatakan yang sebenarnya. Dengan pola dan pikiran Senior Sulang, mustahil untuk menipumu, junior bodoh. Yu King menatap Qin Cengan, kekuatan memutarnya terkumpul, sekarang, minta maaf kepada Senior Su. Qin Cengan sangat marah, tetapi tidak bisa berkata apa-apa, begitu marahnya hingga dia hampir merokok. Pada saat yang sama, dia juga mempercayai kata-kata Yu King dan yang lainnya. Yu King dan 6 orang lainnya adalah murid Tian Jiao dari Istana 9 tertinggi King, kaisar tertinggi. Tokoh-tokoh seperti itu begitu rendah hati di depan Sulang, dan lebih dari sekali. Minta maaf, Yu King berteriak lagi, kekuatan memutar di tubuhnya telah dipadatkan hingga batasnya. Lei King, Changqing, Hui King dan 5 orang lainnya juga mulai mengumpulkan kekuatan distorsi, siap untuk mengajar Qin Cengan. Sulang di samping sedikit terdiam.
Jika Qin Chengan menembaknya, dia akan dapat membantai Qin Chengan dengan integritas itu Kunpeng. Bisa dimakan sebagai ikan atau ayam. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bertemu dengan hal yang begitu baik? Namun, Qin Chengan telah sepenuhnya dibujuk. Qin Chengan berubah menjadi bentuk manusia, ekspresinya berubah, Senior Sulang, aku salah. Tuanmu tidak menghitung masa lalu penjahat. Apakah kamu menculikku secara moral? Sulang tersenyum dingin, aku lebih baik darimu, jadi haruskah aku membiarkanmu gagal? Pernyataan ini keluar, Yu Qing dan keenam lainnya tiba-tiba menunjukkan cahaya yang ganas, dan kekuatan memutar di tubuh mereka hampir meledak. Jangan, bukan itu yang kumaksud. Senior Sulang, akulah yang tidak punya mata dan menyerangmu. Kamu melakukannya dengan baik, kamu melepaskanku, aku tidak akan pernah berani lagi. Petik 2. Qin Chengan gemetar, kakinya melunak, dan dia langsung berlutut di hadapan Sulang. Meskipun dia merasa sangat terhina, dia merasa dapat diterima ketika dia memikirkan rekan-rekan Sulang dan Zhan Taiqing. Jika kamu berlutut selangkah perlahan, kamu harus mati di sini. Sulang mendengus dingin, lalu melambaikan tangannya seperti lalat, pergi, kembali dan beritahu Biyelin, jika dia menolak untuk menerima, aku akan menunggunya memanggil pintu kapan saja. Aku belum menunggangi Qilin. Pernyataan ini keluar, penghinaan tak berujung meletus di hati Qin Chengan, dan seluruh tubuhnya gemetar dengan kulit hijau. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah dipermalukan seperti ini. Dan Biyelin, yang sangat dia kagumi, tiba-tiba diucapkan oleh Sulang. Ini benar-benar penghinaan yang luar biasa. Namun, dia tidak berani melampiaskannya saat ini, karena dia akan mati. Sulang sudah mati, dan jeroan anjing dari Istana King 9 tertinggi. Suatu hari, aku akan menelan kalian semua dan menjadi kotoranku. Qin Chengan meraung histeris di dalam hatinya, tetapi di permukaan dia mengangguk dengan penuh semangat. Terima kasih, Senior Sulang atas belas kasihannya, junior ini akan pergi. Setelah Qin Chengan yang sangat rendah hati selesai berbicara, dia segera meringkuk seperti bola dan berguling menjauh. Jika sebelumnya, aku harus menginterogasinya. Sulang memutar matanya, menunjukkan sedikit ketidakpuasan. Yu Qing dengan cepat berkata, terima kasih, Senior Sulang, atas kebaikan hatinya, karena telah mengurus situasi secara keseluruhan, dan memaafkan Mo Kun yang tidak tahu ketinggian langit. Lupakan saja, biarkan dia hidup beberapa hari lagi. Sulang melengkungkan bibirnya dan terbang langsung ke istana Kaisar Pengejar Jiwa. Yu Qing buru-buru mengejarnya, satu langkah di belakang Sulang, dan mengikutinya dari dekat. Lei Qing dan yang lainnya juga terbang, tetapi Yu Qing mengedipkan mata. Senior Su Lang, terima kasih banyak hari ini. Kamu akan membuat alkimia berikutnya, jadi generasi muda tidak akan mengganggumu, dan datang mengunjungimu lain kali. Petik 2. Lei Qing dan yang lainnya tersenyum kecut dan meminta Sulang untuk pergi. Berbaris, kamu kembali. Sulang mengangguk ringan, tanpa keberatan. Lei Qing dan yang lainnya berterima kasih kepada Sulang lagi, dan pergi bersama, memulai perjalanan kembali ke Istana King 9 tertinggi. Yu Qing masih mengikuti Sulang. Dia harus menunggu Sulang memurnikan obat untuk tuannya. Yu Qing Guliang, apakah kamu sudah selesai dengan semuanya? Ayo, kami menunggumu untuk membaca bersama. Ketika Chu Xiaobei dan yang lainnya melihat Yu Qing, mereka segera menariknya pergi. Yu Qing melirik Sulang, dan kemudian bergabung dengan Chu Xiaobei dan yang lainnya. Dan Sulang memasuki ruangan yang sunyi dan melanjutkan apa yang belum pernah dilakukan sebelumnya, memurnikan bagian-bagian senjata superhumanoid. Pada saat yang sama, Lei Qing dan yang lainnya terbang di jalan, wajah mereka penuh kegembiraan, tetapi ada sedikit penyesalan. Tidak ada prajurit dewa, aku juga ingin memilikinya. Prajuritku yang tidak bertuhan dapat dipromosikan menjadi sandu. Aku menantikannya. Sayang sekali aku belum cukup bermain dengan Tuan Tanah, dan aku belum belajar mahjong secara menyeluruh. Permainan yang dibuat oleh Senior Sulang sangat menarik. Hei, aku sudah menghafal semua aturan dan berjalan-jalan, kita akan menyempurnakan sepasang mahjong dan poker untuk dimainkan saat kita kembali. Wow, apakah kamu tidak berlatih lagi? Guru akan membersihkanmu jika dia tahu. Kamu tahu kentut, ini melatih kecerdasanmu. Ya. Petik 2. Kelompok orang yang berisik itu secara bertahap menghilang ke cakrawala,
membawa maju versi fantasi mahjong dan poker yang dibuat oleh Chu Xiao dan yang lainnya di ruangan yang sunyi. Su Langpan duduk dan tidak segera mulai memperbaiki bagian-bagiannya. Sebaliknya, dia menyingkirkan Li Xianyang, Kaisar Agung Sansi dan yang lainnya, lalu mengeluarkan prajurit Kaisar luar angkasa yang diserahkan oleh Lei Qing dan yang lainnya. 1, 2, 3, 4, 5. Tes Gading, hanya 5 prajurit Kaisar ini dengan bahan-bahan yang juga berharga. Namun, prajurit kekaisaran dapat dianggap sebagai nyawa, dan mereka yang tidak memiliki keluhan atau permusuhan tidak akan hancur. Petik 2. Petik 2. Sulang merenung dalam diam, lalu menyimpan semua Xianyuan di Yuan ke dalam sistem. Murid-murid dan cucu-cucu ini lebih miskin daripada leluhur Zhan Taiqing, dan kelima orang itu berkontribusi pada sumber Kaisar Xianyuan, dan hanya ada lebih dari 600.000 di bawah sumber Kaisar. Menambahkan dana yang ditinggalkan oleh Sulang untuk meningkatkan fungsi sistem, jumlahnya hanya 970.000. Engah, hanya 30.000. Sulang memutar matanya, merasa bahwa dia marah. Segera, dia mendesah pelan. Kemudian dia memindahkan berbagai bahan alkimia dan resep alkimia yang ada di dalamnya ke ruang penyimpanannya. Tiba-tiba, ada benua lain yang terbuat dari bahan yang tak terhitung jumlahnya di ruang penyimpanan. Selain itu, ada 2 prajurit tertinggi. Yang satu adalah prajurit salib tanpa dewa kedua, 9 matahari, dan yang lainnya adalah prajurit salib tanpa dewa pertama, Pena Hanhai Langit Berbintang. Ketika tuan mereka melemparkan mereka ke Sulang, mereka telah memperingatkan mereka untuk mematuhi perintah Sulang. Oleh karena itu, Sulang dapat menggunakan 2 prajurit tak bertuhan ini. Melihat kedua prajurit tak bertuhan itu, Sulang mulai memilah sejumlah besar bahan yang baru saja diperolehnya. Sebelumnya dari bahan-bahan yang diberikan oleh Zhan Taiqing, dia telah memilih sejumlah besar bahan yang dibutuhkan untuk evolusi pedang Yutian, panggung Nagata, bertuhan, dan perisai bermata 8 surgawi. Pada saat ini, Sulang menemukan beberapa bahan dari Lei Qing dan 5 orang lainnya. Panggung Nagata bertuhan dan perisai bermata 8 surgawi masih sangat berbeda. Tetapi bahan-bahan untuk evolusi pedang Yutian akan segera lengkap, hanya tersisa 3 jenis. Sulang mengobrak-abrik material, dan bahkan jika ia mulai menggunakan fungsi sintesis 1 tombol, ia mencoba peruntungannya untuk mensintesis 3 material yang kurang. Cepat, setelah dekomposisi dan sintesis terus-menerus, Sulang akhirnya mengumpulkan semua material yang dibutuhkan untuk evolusi pedang Yutian. Xiaoyou, kamu bisa meningkatkan lagi. Senang atau tidak, Sulang menarik pedang Yutian dari kepalanya dengan sedikit kegembiraan di wajahnya. Benarkah, guru itu luar biasa. Xiaoyou bisa memiliki guru seperti itu, dan aku tidak tahu berapa banyak hal baik yang telah dia lakukan dalam hidupnya. Guru, cepatlah tingkatkan Xiaoyou. Xiaoyou tidak sabar. Petik 2. Petik 2. Gadis cantik Ling Xiaoyou muncul dari pedang Yutian, matanya penuh dengan kecemerlangan, menatap Sulang, wajahnya penuh dengan keinginan yang tidak sabar. Oke, ini akan memuaskanmu. Sulang mendecakkan sudut mulutnya dan segera mengeluarkan perintah ke sistem, pertahankan karakteristik yang ditentukan, kembangkan pedang Yutian. Ding, konsumsi jiwa tanpa dewa asteris 100, jiwa tanpa dewa semu asteris 1000, dan jiwa kaisar asteris 10.000. Bahan kelas tak bertuhan Tian Xiao batu giok yang sangat dingin asteris 100, susu penghancur gunung asteris 1000, surga iblis misterius dan emas yang tenang asteris 1000, tulang lin yang tenang penyegel urat asteris 1000. Pedang Yutian berevolusi menjadi prajurit tak bertuhan Sandu. Guanghua menyala, jejak energi mengerikan yang agung mengalir di tubuh pedang putih tembus pandang, dan energi yang dapat menghancurkan dunia dapat meledak kapan saja. Sandu tidak memiliki prajurit dewa. Selain memperkuat +2, pedang Yutian telah mencapai level wudu. Yang terpenting adalah konsumsi dorongan pedang Yutian tetap pada level Sandu, jauh lebih sedikit daripada konsumsi wudu level tanpa dewa. Sulang memegang pedang Yutian, dan kegembiraan di wajahnya sulit disembunyikan. Wow gelombang, Tuan, aku telah menjadi begitu kuat. Musuh-musuh itu sebelumnya, sekarang aku bisa membacok sampai mati dengan satu pedang. Petik 2. Petik 2. Xiaoyou juga sangat senang. Jejak merah muncul di wajah kecilnya yang menawan, yang membuat orang ingin menciumnya. Hei, Xiaoyou adalah yang terbaik. Senjata favoritku adalah Xiaoyou. Sulang menyemangati Xiaoyu dengan puas,
dan mengulurkan tangan dan menepuk kepala Xiao Yu. Gelombang. Apakah Tuan pindah ke Xiao Yu lagi? Tapi Xiao Yu belum siap untuk melakukan hal seperti itu. Petik 2 petik 2. Ada sedikit kelicikan di mata Xiao Yu, dan ekspresi menawan dan menyedihkan di wajahnya. Suara berbisik. Sulang memutar matanya, jika kamu tidak memberiku set ini, aku akan kebal. Apa, kalau begitu aku harus datang beberapa kali lebih sedikit. Jika Tuan lelah dan tidak menyukainya, apa yang bisa aku lakukan? Ekspresi Xiao Yu berubah, matanya sedih dan sedih. Tuan, aku akan kembali ke tubuhku dulu, dan aku tidak akan mengganggumu. Sambil berbicara, dia masuk ke dalam tubuh. Film cewek ini. Sulang menggerakkan sudut mulutnya, lalu kembali menaruh pedang Yutian di kepalanya dan memasukkannya ke sanggul rambutnya. Segera, dia melihat bahan-bahan pemurnian yang tersisa lagi. Namun, jumlahnya cukup banyak, dan levelnya tidak rendah. Coba perkuat platform naga tak bertuhan. Sulang memikirkannya, mengeluarkan platform naga tak bertuhan, dan memberikan instruksi kepada sistem, aktifkan fungsi peningkatan satu tombol, perkuat platform naga tak bertuhan. Ding, penguatan berhasil, tidak ada platform naga dewa +1. Kekuatan misterius biru muda muncul dan bergabung ke dalam tombol naga dan segel giok. Tiba-tiba, nafas menara naga tak bertuhan langsung naik satu langkah, mencapai level wudhu. Kekuatan tempur telah meningkat secara langsung ke level kecil. Penguatan satu klik sangat mengagumkan, dan bahkan satu penguatan dari 4 prajurit tak bertuhan yang menyeberangi dapat meningkat sebanyak itu. Sudut mulut Sulang menyeringai, dan dia tidak dapat menahan senyum gembira. Wudhu Longtai bisa saja meledak dari kekuatan konvensional level wudhu. Setelah memperkuat +1 saat ini, Liu Du telah mampu meledakkan kekuatan konvensional kelas tak bertuhan. Selain itu, ia juga dapat memadatkan kekuatan memutar level wudhu, dan kualitas serta kuantitasnya lebih tinggi dan lebih dari prajurit tak bertuhan wudhu pada umumnya. Sekarang aku setara dengan memiliki 2 prajurit tak bertuhan level wudhu. Selain itu, ada lebih dari selusin prajurit tak bertuhan seperti Luo Yujing. 2 prajurit tak bertuhan saja sudah cukup bagiku untuk menciptakan kekuatan level Biksu Etian. Sulang sangat senang, karena akhirnya ia tidak perlu bergantung pada kartu haul-nya untuk menjalani hidupnya sepanjang waktu. Benar, setelah sekian lama, aku tidak tahu bagaimana basis kultivasinya telah diselamatkan. Sulang melihat penjahat yang berkultivasi, tetapi melihat bahwa sebagian besar penjahat telah berubah menjadi emas. Sepertinya kita akan menerobos sebentar lagi. Sulang mengangguk puas, setelah menunggu berjam-jam, akhirnya aku bisa menerobos keadaan kecil kelas tak bertuhan. Entah apakah perkataannya didengar oleh kaisar tertinggi lainnya, dan akan membuat kaisar tertinggi itu pingsan karena marah. Menunggu waktu untuk istirahat. Tentu saja, Sulang tidak akan menyia-nyiakannya, dan segera mengeluarkan kuali dan bahan-bahan, dan terus menyempurnakan bagian-bagian tingkat peri. Sekarang jumlah bagian tingkat peri telah mencapai 888.000 penuh, dan akan segera mencapai 90.000. Waktu berlalu dengan lambat, tepat ketika Sulang bekerja keras menyempurnakan bagian-bagiannya. Qin Cengan menahan amarah dan rasa malunya dan kembali ke langit biru berdarah. Begitu dia kembali, dia pergi mencari Biyelin dan menumpahkan rasa malunya. Langit giok, lantai atas gedung terapung. Ini sangat bergejolak, dan kamu masih terlihat bingung, ada apa? Biyelin duduk di singgasana tinggi, menatap Qin Cengan yang sedang berlutut di tanah. Kembalilah ke Tuan Qingting. Bawahan menemukan pembunuh yang membunuh Jing Yuanbai. Qin Cengan sangat marah, dan berkata dengan ekspresi cemberut, orang ini terlalu banyak menipu orang dan sangat mempermalukan bawahannya. Dia juga menghinamu dan menghina Bisu Etian. Apa yang terjadi? Biyelin mengerutkan kening dan bertanya, bukankah aku membiarkanmu menyelidiki pembunuhnya, tetapi kamu tidak menghadapinya secara langsung? Ini, aku tidak ingin menghadapinya secara langsung. Qin Cengan tampak getir, tetapi setelah aku melacak tempatnya, aku hendak pergi, tetapi dia menghentikanku. Dia menghentikanmu, kau ditemukan olehnya. Biyelin mengerutkan alisnya lebih dalam, mengapa kau begitu ceroboh? Bawahan itu tidak menyangka bahwa dia akan begitu tajam. Bawahan itu baru saja mendekat, dan dia menemukannya. Qin Cengan menjawab, dia menghentikanku tanpa bertanya kepada Qian Hong dan tanpa pandang bulu, dan menanyaiku dengan tegas, sama sekali tidak memperhatikan langit darah biru. Dia benar-benar membenci Sulang,
jadi dia secara naluriah mulai menambahkan bahan bakar dan cuka. Katakan padaku dengan hati-hati, apa yang telah kau alami? Bielin merasa kecewa ketika dia melihat ekspresi Qin Cengan yang mudah tersinggung dan tidak nyaman. Basis kultivasi orang ini tinggi, dan kekuatan tempurnya tidak lemah, tetapi kemampuannya benar-benar mengecewakan, ya. Marga orang itu adalah Su, sepertinya dia adalah Sulang. Pertempuran antara Sulang dan Jing Yuanbai telah menyebabkan luka parah, dan telah jatuh ke alam dengan kekuatan tempur hanya setingkat sandu. Tetapi bawahan itu menaati perintahmu, dan tidak bertindak atas perintahnya, tetapi bersiap untuk pergi. Tetapi dia tidak mengikuti dan memaafkan. Dia tidak hanya bertanya apakah aku di sini untuk urusan Jing Yuanbai, tetapi dia juga menjebak veteran Jing Yuanbai sebagai agen rahasia yang dikirim oleh Istana Changhen. Lebih jauh, dia juga mengatakan bahwa kamu adalah anjing pengecut dan anjing kampung, rentan terhadap pukulan, kamu harus menangkapmu dan menunggangimu sebagai tunggangan. Dia bahkan menembakku dan terus berkata bahwa dia akan membunuhku. Lalu dia akan mengulitiku hingga kram dan memakan dagingku. Para bawahan tidak marah, jadi mereka siap untuk bertindak atas perintahnya, tetapi tiba-tiba 6 kaisar tertinggi dari Istana King 9 tertinggi muncul untuk melindunginya. Lalu Sulang menipu orang lain, mengandalkan kaisar tertinggi Istana 9 King Liu Gong Taisang, untuk menghina bawahannya dengan segala cara yang mungkin. Bawahan telah melupakan kebencian yang mendalam terhadap Biksu Etian dan Istana 9 King tertinggi, dan telah menahan diri tanpa melakukan apapun. Tetapi mereka benar-benar memaksaku untuk berlutut, dan bawahanku selalu berlutut hanya kepadamu, penguasa Qingting. Tuan Qingting, kamu pasti akan menjadi tuan bagiku. Petik 2 petik 2. Qin Cengan tampak terhina, kesal dan marah, dan ekspresinya yang mengerikan seburuk hantu. Aku tahu tentang itu. Kamu beri aku koordinat di mana Sulang berada. Bielin mengangguk setelah mendengar kata-kata Qin Cengan. Ya, ini adalah koordinat di mana Sulang berada. Dia seharusnya tidak pergi dalam waktu singkat. Melihat Bielin meminta koordinat, Qin Cengan tiba-tiba menyerahkan koordinat dengan mata besar yang cerah. Tuan Qingting, bawahannya ingin berurusan dengan Sulang bersamamu. Menurut pendapatnya, Bielin pasti tersentuh oleh apa yang dikatakannya, dan dia juga memiliki kebencian yang sama dengannya, jadi dia akan menyusahkan Sulang. Tidak perlu, turunlah dan bermeditasi. Bielin melambaikan tangannya dengan lemah, Biksu Etian tidak dapat dijaga oleh yang kuat, setelah aku pergi, lihatlah. Ini, baiklah, para bawahan harus optimis tentang penduduk Biksu Etian. Meskipun Qin Cengan menyesal bahwa dia tidak dapat membalas dendam secara pribadi. Namun, saat dia berpikir bahwa Bielin benar-benar telah menyerahkan Biksu Etian kepadanya, hatinya tiba-tiba menjadi gembira. Ini karena Bielin menghargainya, jadi dia mempercayakan tugas penting ini kepadanya. Silakan, Bielin berdiri dari atas takhta dan mengangguk kepada Qin Cengan. Ya, Qin Cengan membungkuk ringan, menatap Bielin dengan kagum, lalu pergi. Setelah Qin Cengan benar-benar pergi, Bielin menghela napas sedikit, Molu, keluarlah. Kakak, seorang wanita dengan otot-otot yang bengkak tetapi dengan kepala yang halus dan cantik keluar dari kegelapan. Itu adalah kumbang tanduk panjang Molu. Bagaimana dengan penyelidikan terhadap Qin Cengan? Bielin menatap Molu dengan tatapan lembut dan ramah. Ini adalah ekspresinya yang langka. Kakak, kesetiaan Qin Cengan bukanlah masalah. Namun, dia memang tidak baik. Dia dibutakan oleh kelumpuhan di bawah tetapi tidak menyadarinya. Informasi yang dia kumpulkan pada dasarnya semuanya salah. Sulang tidak memiliki niat jahat terhadapmu. Metode apapun terhadapmu untuk mendapatkan darah unikonmu. Sepenuhnya acak. Alasan mengapa Jing Yuanbai tidak mematuhi perintahmu dan bersikeras menyerang Sulang adalah karena dia diperintahkan oleh Chang Hensi. Menurut verifikasi yang berulang-ulang, meskipun Jing Yuanbai adalah veteran langit darah giok, dia juga kaisar tertinggi jubah putih di bawah kursi Chang Hensi. Jing Yuanbai tidak memiliki kesetiaan apapun kepada Biksu Etian kita. Dia adalah agen rahasia yang dikirim oleh Istana Kebencian Panjang kepada kita. Dalam jangka waktu yang lama, sebagian besar langit darah giok kita telah ditembus oleh Istana Kebencian Panjang, menyebabkan kerugian yang tak terhitung jumlahnya. Baru-baru ini, anggota Biksu Etian kita telah berubah dari perjuangan sesekali menjadi pertempuran yang sering, terjerat dalam keluhan, dan itu juga Istana Changhen. Molu mengucapkan hasil penyelidikannya dalam satu tarikan napas, dan ekspresi Bielin mandek.
Biyelin sama sekali tidak menyangka bahwa langit darah birunya lebih rapuh dari yang dibayangkan, sudah penuh dengan lubang, dan hampir runtuh. Asalkan Chang Henzi bersedia, saya khawatir hanya dalam beberapa hari saja, dia akan mampu membelah langit darah biru yang luas, dan membuat api kebencian dan peperangan menyulut semua orang, aku tahu. Biyelin menghela napas dan berkata kepada Molu, selanjutnya, aku akan meninggalkanmu dengan tugas berat membersihkan langit darah giok, Molu. Baik, saudari. Molu mengangguk dengan berat, aku pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk membersihkan orang lain dan orang asing. Baiklah, aku percaya padamu. Jangan berusaha terlalu keras, jangan bekerja keras, perbaiki saja keadaan. Biyelin mengangguk sedikit dan langsung bertanya, apa pendapatmu tentang laporan Qin Chengan tadi? Jelas, itu seperti menambahkan bahan bakar dan cuka. Dia pergi untuk menyelidiki orang lain, dan dia tidak ingin berhati-hati agar tidak ketahuan, orang lain pasti akan menanyainya. Tetapi rasa malu yang tidak beralasan hampir tidak mungkin, karena Sulang tahu identitas Jing Yuanbai. Dia membunuh Jing Yuanbai dan tentu saja berdiri di jalur yang sama dengan kita. Diperkirakan Qin Chengan melihat bahwa wilayah kekuasaan Sulang jatuh dan ingin melakukannya sendiri, tetapi dia tidak menyangka bahwa ada 6 kaisar agung tertinggi dari Istana King 9 tertinggi di belakang Sulang untuk mendukungnya. Qin Chengan juga bodoh. Ming Tai telah menyampaikan berita tentang Sulang sebelum pergi ke Istana King ke-9. Jelas itu ada hubungannya dengan Sulang. Dia bahkan tidak memikirkan ini. Molu berbisik untuk menganalisis, dan dia benar-benar mengembalikan kebenaran masalah itu dalam beberapa kata, benar-benar gadis yang cerdas. Kamu memiliki analisis yang bagus. Senyum muncul di wajah Biyelin, bahkan jika itu bukan kebenaran, aku tidak jauh dari sana. Aku tidak bisa menjaminnya. Molu menjulurkan lidahnya, dan wajah mungilnya yang imut membentuk kontras tajam dengan sosoknya yang berotot. Haha, Biyelin tersenyum dan berkata, turunlah, aku akan pergi dan menemui Sulang di sini. Baik, saudari. Molu mengangguk sambil tersenyum, dan segera menghilang ke dalam kegelapan. Istana Kebencian Panjang, anak kebencian panjang, kamu benar-benar metode yang bagus. Biyelin berbalik dan melihat ke tempat di mana Istana Kebencian Panjang di utara berada, dengan jejak niat membunuh di matanya. Dia adalah unicorn sombong yang telah membiarkan Chang Henzi bermain selama lebih dari 2 miliar tahun. Bagaimana dia bisa dengan mudah mengungkap masalah ini? Tidak peduli seberapa rahasianya suatu rencana, itu tidak berguna dalam menghadapi kekuatan absolut. Biyelin bergumam, dan terbang menuju tempat Sulang berada. Dengan informasi yang dia miliki, sekarang, kekuatan bertarung Sulang bagus, dan dia memiliki kebencian yang mendalam dengan Istana Changhen. Dan juga membantunya menghadapi Jing Yuanbai, pemimpin penyamaran terbesar, demi Bisuetian, Istana Changhen pasti akan rugi besar. Dia harus bertemu dengan sekutu alami ini. Ngomong-ngomong, mari kita lihat apa hubungan Sulang dengan Istana King 9 tertinggi. Pada saat yang sama, di perbatasan timur Laut Tanah Pengasingan, di Istana Kaisar Pengejar Jiwa, Chu Xiaobei dan yang lainnya membawa Yu Qing untuk menyelesaikan membaca novel, dan kemudian bermain mahjong lagi. Suara kartu yang dikocok terus terdengar, dan kata-kata Ying Seng yang tidak ada habisnya, sangat ceria. Dalam suara yang renyah atau lembut, tampaknya bahkan aroma gadis itu meresap. Sayangnya, Sulang tidak dapat menikmatinya sekarang. Di ruangan yang sunyi, ding, catatan Raja Kong Hou Tudi telah mencapai tingkat dasar. Ding, Zhou Tianxing Yuanjing yang agung telah mencapai tingkat dasar. Perintah sistem datang, membuat Sulang yang sedang menyempurnakan peralatan tercengang. Oke, waktu berlalu begitu cepat, apakah kamu sudah selesai berlatih 2 latihan tingkat kaisar yang agung? Sulang mengangkat alisnya, Suan bahkan merasakan 2 kehangatan mengalir keluar dari tubuhnya, menyatu dengan daging dan darah jiwanya. Tiba-tiba, Sulang merasa kekuatannya telah meningkat lagi. Kekuatan tambahannya tidak memuaskan. Sulang mengerutkan bibirnya, nadanya agak menjijikkan, tetapi gerakannya tidak lambat. Segera dia mengambil 2 latihan pembentukan tubuh tingkat kaisar lagi dan meletakkannya pada penjahat yang kosong dan kasar. Aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk latihan tak bertuhan itu. Sulang melirik penjahat seni bela diri lainnya, dengan sedikit harapan di matanya. Segera, dia melirik kultivator itu secara tidak sengaja dan terkejut. Aku melihat bahwa semua kultivator yang awalnya putih telah berubah menjadi emas segera.
Tepat saat berikutnya, ding, lautan perbaikan sudah penuh, apakah kamu menerobos? Serangkaian petunjuk menyebabkan perangkat pemurnian Sulang tiba-tiba mandek. Berbaring, bisakah kamu menerobos tanpa menyadarinya? Ini adalah keadaan kecil tanpa dewa. Yang lain harus berlatih selama ratusan juta tahun. Mata Sulang menjadi cerah, dan segera meletakkan pekerjaan di tangannya, dan memberikan instruksi kepada sistem, beri aku terobosan segera. Perintah dikeluarkan. Tiba-tiba, di dalam dantian, di samping sel dinding kristal ruang angkasa itu, sel tubuh jiwa kedua mulai menyatu dengan jejak alam semesta dantian. Segera, dalam derasnya aturan jalan yang didominasi oleh jalan ruang angkasa, sel tubuh jiwa ini mulai berangsur-angsur menjadi berdinding. Dalam waktu singkat, sel ini menjadi kristal kecil dodekahedron biasa, dengan ruang besar tersembunyi di dalamnya. Tapi ini belum berakhir. Naik pangkat dari level tanpa Dewa Duo pertama ke level tanpa Dewa Duo kedua jelas bukan sekadar penggabungan satu sel. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, 100 juta. Seiring berjalannya waktu, saat terobosan itu selesai, semua sel di seluruh dantian Sulang berubah menjadi sel dinding kristal yang menyatu dengan tubuh jiwa dan alam semesta jiwa. Dan jumlahnya sebanyak 1G. Apa konsep G? 1 triliun. Tapi ini hanya 1/100 dari total sel tubuh Sulang. Sulang sekarang sepenuhnya mengendalikan tubuhnya, mengetahui bahwa tubuhnya memiliki 100 sel. Jumlah ini benar-benar mengerikan, lebih dari kaisar tertinggi lainnya. Karena dia telah berlatih latihan sejak dia memasuki seni bela diri. Dari level terendah, hingga level dewa, level suci, level abadi, level kaisar, dan level kaisar agung. Setiap level telah berlatih banyak teknik. Latihan, makna mendalam dari latihan pembentukan tubuh itu mungkin tertinggal karena peningkatan Sulang. Namun, beberapa sel yang ditambahkan setelah penempaan telah terakumulasi, dan hingga hari ini, mereka telah mencapai skala yang mengerikan. Sel-sel ini tidak memiliki banyak efek pada awalnya, tetapi menyimpan lebih banyak energi dan memberikan sejumlah kekuatan. Setelah menyatukan jiwa untuk membentuk sel tubuh jiwa, ia hanya dapat mengendalikan kekuatan energi yang terkandung dengan sempurna. Tetapi sekarang, saat jiwa-jiwa tersebut digabungkan untuk membentuk sel dinding kristal, yang dapat digunakan untuk memadatkan kekuatan memutar. Efeknya telah meningkat berkali-kali lipat dalam sekejap. Karena pada level yang sama, ini berarti bahwa jumlah kekuatan memutar yang dapat dipadatkan Sulang adalah puluhan, ratusan, atau bahkan lebih dari musuh. Bahkan untuk musuh level yang lebih tinggi, kekuatan memutar kental Sulang jauh melebihi. Ini berarti, sementara daya tahan Sulang terhadap kekuatan konvensional jauh melampaui level yang sama, daya tahan Twisted Force juga jauh melampaui level yang sama. Ini tidak sesederhana penjumlahan, tetapi perkalian. Saat ini, jika Sulang bertemu Zhong Wenshan dan Che Chenghua lagi, Anda tidak perlu menelan klon, Anda tidak perlu tentara kaisar tertinggi, dan Anda dapat berdiri tak terkalahkan hanya dengan kekuatan memutar Anda sendiri. Tes, ini aku. Sulang tidak dapat menahan diri untuk tidak menyesap seteguk anggur dari teko, dengan sedikit rasa bangga menggantung di sudut mulutnya. Sambil minum, Sulang mulai memeriksa dantiannya. Namun, semua sel di area kemaluan dan area di sekitarnya telah menjadi sel dinding kristal. Sel dinding kristal ini telah terintegrasi dengan alam semesta dantian, yang dapat disebut dunia kecil yang independen. Dan kekuatan alam semesta kemaluan, termasuk kekuatan dunia bintang biru, kekuatan matahari dan bulan, sebagian darinya menyebar dengan sempurna ke dalam sel-sel ini. Dapat dikatakan bahwa bagian sel Sulang ini telah menyatu dengan alam semesta dantian dan berubah menjadi puncak gunung es dari alam semesta independennya sendiri. Bagian dari alam semesta dantian terintegrasi ke dalam tubuhku, dan masa kekuatan puntirku telah meroket puluhan kali lipat. Yang terpenting adalah aku sekarang dipromosikan ke level Erdu, yang hanya menggabungkan sebagian dari alam semesta dantian. Mata Sulang membelalak, matanya bersinar dengan cahaya yang mencengangkan, dan aku memiliki 10 alam semesta kehidupan. Di alam level tanpa dewa, kaisar tertinggi lainnya hanya memiliki 1 alam semesta kehidupan. Setiap kali level tanpa dewa tersebut dipromosikan, sebagian tubuh mereka akan menyatu dengan sebagian alam semesta kehidupan. Ketika sel-sel tubuh jiwa mereka dan alam semesta kehidupan terintegrasi sepenuhnya, mereka berada di alam kuasi primer. Namun, Sulang memiliki 10 alam semesta kehidupan. Selain itu,
Inti dari planet-planet kehidupan di alam semesta kehidupan ini semuanya adalah fragmen yang tak terbatas. Tingkat kesempurnaan jalan aturannya jelas lebih dari alam semesta kehidupan tanpa dewa lainnya. Kualitas kekuatan memutar yang dapat dipadatkan dalam level yang sama jelas lebih kuat dari level tanpa dewa lainnya. Benar-benar tidak terbayangkan betapa mengerikannya kekuatan tempur Sulang ketika semua alam semesta kehidupan ini terintegrasi ke dalam tubuhnya. Ketika aku mencapai awal kuasi primordial, aku akan menjadi orang pertama di bawah awal primordial. Bahkan di alam kuasi primordial, adalah mungkin untuk melawan alam primordial. Mata Sulang berkedip, mendesak untuk prospeknya yang luas. Tentu saja, dia tidak akan jatuh ke dalam fantasi. Lihatlah level apa yang telah aku capai. Sekarang, Sulang menarik napas dalam-dalam. Sistem, buka panel properti. Panel properti, nama, Sulang, ras manusia, level kualifikasi, kekeruhan, level alam, level Erduno ****. Level serangan, level Siduno *****. Level pertahanan, level Siduno *****. Level Senva, level Siduno *****. Level daya tahan, level Siduno *****. Level roh, alam nirwana yang rusak. Menguasai latihan, sutra hati tak terbatas. 10.000 hukum menjadi satu, kebenaran mendalam tak terbatas, level tanpa dewa, pendirian. Fungsi sistem yang diaktifkan, fungsi latihan 1 kunci, level 41, fungsi bela diri 1 kunci, level 41, fungsi pengiriman klon, level 40, fungsi perburuan harta karun 1 kunci, level 40, fungsi alkimia 1 kunci, level 15, fungsi pencampur 1 kunci, level 15, fungsi penyempurnaan 1 kunci, level 15, fungsi sintesis 1 kunci, level 15, fungsi pemberdayaan 1 kunci, level 20, fungsi peningkatan 1 kunci, level 2, fungsi dekomposisi 1 tombol tanpa nilai. Raih level 4 dewa yang melintasi ke segala arah. Jika Anda menggunakan semua kartu hall selain klon menelan, diperkirakan Anda dapat mencapai level puncak level Dewa Sidu. Mata Sulang berbinar dan dia jelas sangat puas dengan peningkatan ini. Segera setelah itu, dia terus minum beberapa pot anggur dengan gembira, dan kemudian melanjutkan untuk menyempurnakan bagian level peri dari senjata super. Pada saat yang sama, tanah pengasingan berada di hutan belantara, di istana kebencian yang lama. Chang Henzi berlutut di atas futon, dan 3 orang berlutut di belakangnya. Itu adalah 3 bawahan tak bertuhan dalam jubah hitam, jubah biru, dan jubah merah. Ada apa? Chang Henzi mengangkat kepalanya dengan ketidakpuasan di matanya. Peristiwa baru-baru ini di tempat pengasingan memiliki kecenderungan samar untuk keluar dari kendalinya. Kembalilah kepada Tuhan. Di pihak Bisuetian, tampaknya identitas jubah putih Jing Yuanbai telah ditemukan. Sekarang orang-orang Biksuetian sedang membersihkan jaringan intelijen yang telah kita kubur, dan beberapa agen rahasia telah kehilangan kontak. Meskipun orang-orang Biksuetian bersikap lebih lembut dan tidak banyak bergerak, tetapi bawahan menduga mereka pasti terkejut. Wanita berjubah merah dari kaisar tertinggi menundukkan kepalanya ke tanah, itu adalah ketidakmampuan bawahannya, yang membuat mereka menyadari sebelumnya bahwa banyak rencana tidak dapat dilaksanakan lagi. Kamu benar-benar tidak kompeten. Catur yang bagus, sangat berantakan. Chang Henzi mendengar kata-kata wanita berjubah merah, langsung marah, rambutnya berdiri terbalik, kulitnya berkerut. Tanpa Jing Yuanbai, dan tanpa jaringan intelijen Bisuetian, kendalinya atas gerakan Bisuetian akan menjadi sangat kabur. Bawahan mati, wanita berjubah merah gemetar, tolong hukum Tuan. Hukuman, tidak ada hukuman untukku, hanya kematian. Chang Henzi menatap wanita berjubah merah itu dengan kejam, jika kamu meminta hukuman, aku akan membiarkanmu memasuki istana kekaisaranku. Bawahan, suara wanita berjubah merah itu bergetar dengan sedikit ketakutan. Dia tahu rasa sakit seperti apa yang akan diderita orang-orang yang memasuki istana Chang Henzi. Chang Henzi adalah orang yang menghargai cinta dan kebenaran, dan semakin penting orang-orang di hatinya, semakin dalam perasaannya, semakin hebat rasa sakit yang akan dideritanya setelah memasuki istana kekaisaran. Dan Chang Henzi sangat menyayanginya, seperti saudara. Demi melayaniku selama bertahun-tahun, pergilah dan tebuslah. Chang Henzi mendengus dingin dan melirik wanita berjubah merah itu, jaringan intelijen Biksuetian harus dipertahankan semaksimal mungkin. Ya, wanita berjubah merah itu segera mengetuk perintah. Pemimpinnya, bawahan tidak akan menghina.
Jangan terlalu banyak bicara. Chang Henzi menunjuk keluar aula dan meraung dengan marah, keluar dari sini sekarang. Wanita berjubah merah itu merasa lega, dan langsung berguling keluar dari aula hitam. Kalian berdua, ada apa? Tatapan Chang Henzi jatuh pada jubah hitam dan jubah biru yang sunyi, yang mulia. Ada yang tidak biasa di kuil Leiyin. Pria berjubah biru itu menjawab, ada 7 arhat yang tiba-tiba meninggalkan kuil dan bergegas ke barat. Begitu, terus pantau. Jika Anda memiliki informasi penting, segera laporkan kepada saya. Chang Henzi mengangguk dan melambaikan tangannya, pergi. Ya, pria berjubah biru itu tiba-tiba berubah menjadi asap biru dan menghilang. Bagaimana dengan Anda? Chang Henzi menatap pria berjubah hitam itu. Tuan, para bawahan di istana 9 tertinggi King telah mengetahui bahwa banyak dari mereka juga tiba-tiba pergi. Pria berjubah hitam itu menjawab, namun, mereka menuju ke timur, yang merupakan arah yang berlawanan dari kuil Leiyin. Orang-orang ini sering berpindah-pindah, apa yang mereka temukan? Chang Henzi menyipitkan matanya, mungkinkah itu jejak Xuan Wu yang hilang? Memikirkan hal ini, cahaya yang kuat langsung muncul di matanya. Mimpinya adalah melakukan perjalanan ke alam semesta yang tak terbatas, di mana dia seharusnya berada di dunia yang besar. Baginya, tempat pengasingan itu seperti sumur, sangat menyedihkan. Chang Henzi juga sangat iri pada Biyelin dan orang-orang kuat lainnya yang telah terbang dari alam semesta yang tak terbatas. Dia iri pada Biyelin dan mereka telah hidup di alam semesta yang tak terbatas dan telah melihat dunia yang lebih menarik. Perasaan seperti itu mungkin karena anak-anak lumpur di pedesaan mendambakan kehidupan kota. Oleh karena itu, Chang Henzi sangat berharap untuk memenangkan perang reinkarnasi, dan memanggil peti mati 9 naga dalam pertempuran reinkarnasi. Dan setiap informasi tentang Xuan Wu yang hilang, dia juga sangat peduli. Tuan, pria berjubah hitam itu berkata dengan hati-hati, para bawahan sedang menyelidiki tujuan mereka. Jika ada petunjuk tentang hilangnya Xuan Wu, mereka harus melapor kepada Tuan sesegera mungkin. Oke, lanjutkan. Chang Henzi mengangguk, dengan secercah harapan di wajahnya. Meskipun dia telah kecewa berkali-kali selama bertahun-tahun. Tetapi setiap saat dia akan terus menantikannya, tidak melepaskan kesempatan apapun. Ya, pria berjubah hitam itu mengetuk kepalanya untuk memimpin perintahnya, dan kemudian menghilang menjadi asap hitam. Tidak lama, raksasa istana Chang Hen telah bergerak lagi. Di timur, barat, dan selatan, semua orang bertugas. Tempat pengasingan yang tampaknya damai itu sudah menjadi arus bawah. Waktu berlalu dengan lambat, di istana Kaisar Jiwa yang mengejar. Yu Qing sedang bermain mahjong dengan Chu Xiaobei dan yang lainnya. Dia sangat menyukai permainan ini, dan begitu dia berada di atas meja, dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. 99 tabung. Geng, hei, maaf. Petik 2 petik 2. Semua orang bermain dengan gembira, dan tiba-tiba terdengar tawa. Yo, kalian bersenang-senang. Ternyata Sulang tidak tahu kapan dia datang ke aula samping ini. Tuan, Saudara Sulang, peluk. Yang mulia Sulang, Anda di sini, Xiao Mei menyenangkan Anda. Sulang, mengapa Anda di sini? Apakah Anda ingin bermain 2 kali? Teman Sulang, Anda di sini. Petik 2 petik 2. Melihat Sulang, gadis-gadis itu menghentikan gerakan mereka dan bereaksi secara berbeda. Wajah Sulinger sedikit tertahan. Jiruksue terjun ke pelukan Sulang dan bertingkah seperti bayi. Yu Mei sangat rendah hati dan melakukan layanan budak. Xiao Mei memuja Sulang sebagai pembantu. Murong Xian-Xian tersenyum, seperti istri yang berbudi luhur. Chu Xiaobei tampak terkejut, dengan secercah harapan di matanya. Dia jelas ingin bermain mahjong 2 kali dengan Sulang. Yu Qing menatap Sulang dengan sedikit malu, bertanya-tanya apakah kegembiraannya saat bermain mahjong terlihat. Haha, aku di sini bukan untuk bermain mahjong. Aku punya waktu untuk bermain denganmu di masa depan, bagus. Sulang tertawa, lalu menatap Yu Qing, aku di sini untuk mencari Taois Yu Qing, kamu dan gurumu sudah memurnikan obatnya. Pernyataan ini keluar, Chu Xiaobei dan yang lainnya tidak menanggapi. Yu Qing terkejut, pemurnian ini sudah selesai. Bagaimana bisa secepat itu? Bukankah pil-pil itu sulit untuk dimurnikan? Yu Qing menutup mulutnya karena terkejut dan berkata, gelombang kengerian muncul di dadanya. Dia benar-benar tidak percaya bahwa lusinan pil tak bertuhan itu semuanya bisa dimurnikan dalam 1 atau 2 hari. Tidak hanya itu,
pil-pil itu pasti berkualitas sempurna. Tidak mungkin untuk memikirkannya. Bukankah seharusnya alkimia dipraktikkan dengan keras selama 7 atau 49 hari, atau 99981 hari atau bahkan lebih lama? Pada saat ini, sialan, Sulang, apa yang kau lakukan begitu cepat? Chu Xiaobei berkata dengan sedikit ketidakpuasan, Guliang Yuking ingin bermain mahjong dengan kita. Yuking adalah kaisar tertinggi yang sangat kuat, tetapi dia tampaknya berbakat dalam mahjong. Chu Xiaobei sering menang melawan Yuking dan merasakan rasa pencapaian setiap saat. Benarkah? Sulang menyentuh dagunya dan tersenyum pahit, maaf, aku akan kembali dan mengambil pil-pil itu kembali ke tungku lagi. Kembali ke tungku. Yuking hampir tersedak air liurnya. Itu adalah pil yang tidak bertuhan, bagaimana bisa dikatakan bahwa itu sama dengan daging babi goreng yang dimasak 2 kali. Panas dan asam. Mari kita berikan pil itu kepada Gu Yuking untuk mendinginkannya. Chu Xiaobei berkata dengan mulut kecil, lalu meraih tangan Yuking, tapi Guliang Yuking, jangan pergi, mari kita terus bermain. Baiklah, biarkan aku bermain beberapa kali lagi. Bibi Yuking tersenyum, dia sangat menyukai permainan multi pemain semacam ini. Sulang, di mana pilnya? Berikan padaku. Chu Xiaobei mengangguk dengan berat, lalu mengulurkan tangannya ke Sulang. Ini, teman Yuking, lihatlah apakah ada yang kurang. Sulang tersenyum kosong, lalu mengeluarkan cincin ruang yang mengenai pil itu dan menyerahkannya kepada Yuking. Oke, Yuking mengangguk, menyapu pikiran spiritualnya, lalu melihat pil tak bertuhan dengan kualitas sempurna. Pil tak bertuhan dengan kualitas sempurna semacam ini, meskipun dia telah melihat Sulang mengeluarkan banyak pil sebelumnya. Namun melihat ini, kengerian dan keterkejutan di hatinya sama sekali tidak banyak. Hisap, Yuking terengah-engah, jantungnya berdebar kencang. Karena sebagian kecil pil ini miliknya. Tukarkan begitu banyak obat berharga dengan harta karun yang sudah lama ada itu. Yuking selalu merasa telah mengambil keuntungan besar, dan ada rasa terkejut bahwa seorang gadis menerima hadiah yang sangat diinginkannya. Bagaimana, Guliang Yuking? Melihat Yuking tidak berbicara, Sulang mengangkat alisnya dan bertanya. Apa? Yuking kembali sadar dan berkata, tidak ada yang kurang, seolah-olah ada begitu banyak. Berikan beberapa lagi. Sulang tersenyum tipis, terima kasih telah menemukanku untuk memurnikan alkimia. Gadis kecil itu yang seharusnya berterima kasih kepada Taois Sulang. Kulit Yuking memerah, dan segera memberi hormat kepada Sulang, terima kasih, rekan Tao Sulang, untuk alkimia bagi gadis kecil dan gurunya. Kamu terlalu sopan, alkimia akan terjadi di masa depan, datang saja padaku. Sulang tertawa, dan berkata dengan sangat bangga. Baginya, bahkan jika dia hanya memiliki bahan-bahan untuk memurnikan pil, dia bisa mendapatkan keuntungan 4 kali lipat. Bagus sekali, Yuking sangat terkejut dan berkata, nanti, kita akan pergi ke istana King ke-9. Jika ada kebutuhan, kita harus mengundang sesama Taois untuk memurnikan alkimia. Kalau begitu, bersenang-senanglah, aku akan mundur. Sulang tersenyum dan mengangguk, Suan bahkan berbalik dan pergi. Taois Sulang benar-benar pekerja keras. Tidak heran jika dengan keberhasilan dalam kultivasi, kamu masih bisa mengasah pencapaian tingkat tinggi di jalur alkimia dan alat. Yuking menatap punggung Sulang, jejak kekaguman muncul di matanya. Guliang Yuking, teruslah bermain mahjong. Panggilan Chu Xiaobei datang, dan Yuking segera duduk. 72, tidak, 100.000, sentuh, haha, petik 2 petik 2. Tawa seperti lonceng perak gadis-gadis itu terdengar lagi. Di sisi lain, Sulang kembali ke ruangan yang sunyi dan terus memurnikan bagian-bagian yang abadi. Dari waktu ke waktu, saya akan mengamati penjahat seni bela diri di ruang misterius. Melihat mereka bekerja keras, Sulang penuh dengan harapan. Dalam sekejap mata, setengah hari berlalu. Tepat saat Sulang dengan cepat menyempurnakan bagian-bagian tingkat peri. Teman Sudao ada di sini. Di Bielin Biksuetian yang lebih rendah, aku di sini untuk menemuimu. Sebuah suara renyah langsung masuk ke istana Kaisar Pengejar Jiwa. Bielin, mengapa dia di sini? Apakah dia di sini untuk membantu Qin Chengan karena marah? Yuking, yang sedang bermain mahjong, mengerutkan kening, berdiri dan berkata kepada Chu Xiaobei dan yang lainnya, semuanya, tunggu sebentar, aku akan pergi dan melihat.